Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Qur'an. Jazakumullahu Ibu Elok dan Ibu Pongki. Ibu-ibu soleha, mari kita sama-sama simak kajian yang akan disampaikan guru kita Ustadz Rusdi Sofyan dengan tema kemuliaan majelis ilmu. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih pada Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama yang kita sama-sama muliakan Ketua Majelis Taklim Akhwat Masjid Al-Ihsan, yang dalam hal ini yang Bunda Bunda Hajah Jati beserta jajaran tentunya. Kita doakan bersama Ibu Hajah dan beserta pengurus. Semoga Allah karuniakan kesehatan, keafiatan, panjang umur. Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabul segala hajat-hajatnya. Allah bukan pintu rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, yang thayyib. Dijauhkan dari segala mara bahaya dan kezaliman, serta selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita sama-sama muliakan dan hormati sahibul wasilah, di sini ada bunda kami Ibu Rani Ibu Rani, dan ada juga tadi Ibu MC yang mempersilahkan saya untuk bertakarrub mempersilahkan terkait dengan mengisi kegiatan pada kesempatan ini. Dan ada juga tadi Ukhtina Kalam Ilahi yang begitu fasih dan tartil dalam qiraatil Quran. Semoga apa yang tadi beliau lapaskan kita mendapatkan karunia rahmah maghfirah dengan wasilah tartilul Quran. Dan yang saya muliakan dan hormati, ada banyak bunda-bunda kami di sini yang kiranya kami tidak bisa sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Dan kami doakan bunda-bunda semua hadirin yang pada kesempatan ini Allah karuniakan kesehatan, keafiatan, panjang umur. Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Dibukakan pintu rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, yang thayyib. Dijauhkan dari segala mara bahaya beserta keluarga besar, anak-anak keturunan. Dijauhkan dari segala bentuk kezaliman. Allah karuniakan nikmat iman wal Islam, serta selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya, hadirin Majelis Taklim Akhwat Al-Ihsan yang Nurul Ihsan,
Majelis Taklim Akhwat Darul Ihsan yang insya Allah karuniakan keberkahan dan rahmah terkait dengan majelis kita pada kesempatan ini. Para bundaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai terkait dengan kegiatan majelis yang bertemakan sesuai dengan amanat dari Sahibul Wasilah, temanya adalah terkait dengan kemuliaan majelis ilmu, ya. Izin kepada bundaku sekalian, boleh kiranya Al-Fakir ingin memperkenalkan diri, ya. Karena memperkenalkan ini dalam arti bentuk kesyukuran Al-Fakir yang Allah karuniakan bisa bersilaturahim pada kesempatan ini dan bisa bermuajah dengan para bunda-bundaku sekalian, dan ini merupakan suatu kesyukuran yang begitu besar dan anugerah Allah Subhanahu wa taala bisa bermajlis pada kesempatan ini. Nama Al-Fakir adalah Rusdi Sofyan Akbar SQ MAG, dan mohon doa kepada bunda-bunda sekalian, kami juga masih dalam proses belajar, ya. Al-Fakir ini masih sedang studi di PTIQ untuk pasca sarjana S3-nya. Jadi mohon doa, bukan maksudnya untuk riak, tapi mudah-mudahan karena mengambil bidang ini agak sedikit lumayan serius. Jadi semoga dengan wasilah para bunda-bundaku sekalian, apa yang menjadi niat dan hajat Allah mudahkan dan lancarkan terkait dengan kegiatan belajar. Kedua, biar lebih akrab aja nih sama bunda, ya. Kedua, domisili saya bermukim di Jakarta, ya, di Pasar Minggu belakang Antam persis. Namun perkhidmatan kami, saya pribadi selaku marbot kalau bahasanya kami tuh, seorang santri atau pengasuh pondok, bunda. Kebetulan kami diamanatkan mengasuh pondok tahfiz Quran yang lokasinya di Cinere Gandul, dekat dengan pembangkit listrik, PLN di situ. Kalau pernah nonton filmnya Rano Karno, Gandul, nah disitulah tempat lokasinya, ya. Ya, film Sidul, ya, kurang lebih seperti itu. Ya, disitulah kami berkhidmah terkait dengan mengasuh dan membimbing beberapa para santri dari daerah terkait dengan belajar menghafal Al-Quran. Baik para bundaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada tema, saya ingin, tapi ini pada sarapan nggak bunda? Kok pada agak sepi-sepi dan agak senyap-senyap nih? Udah pada sarapan? Sehat semua bunda? Bunda sehat semua, ya? Iya, itu dia. Jadi kalau untuk kita membangun semangat, yuk mari bersama-sama pada bundaku sekalian, kita mengamalkan firman Allah yang tertuang di dalam suratul Al-Ahzab ayat 42 yang berbunyi, wasabbihu bukratan wa asilah. Perbanyaklah bertasbih di waktu pagi dan di waktu petang. Diperkuat dengan hadis Nabi yang diriwayatkan, hadis riwayat Muslim nomor hadis 2139 yang berbunyi, ahabbul kalamu ilallah arba'ah. Perkataan yang Allah paling cintai dari segala macam perkataan itu ada 4. Mana dia? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nomor hadis 2139, hadis riwayat Muslim. Nah, mari bersama dengan dua dalil baik dari Quran dan hadis ini
untuk kita mengawali majelis kita. Yuk sama-sama bundaku sekalian, kita mengawali majelis ini dengan sama-sama kita bertasbih 3 kali. Semoga dengan wasilah membaca tasbih ini, apa yang menjadi kendala dan niatan kita Allah kabulkan dan Allah berikan jalan keluarnya. Kita mulai sama-sama ya bunda mengawali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama ya bunda ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lagi sekali bunda ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin amin. Semoga dengan kita tadi membaca tasbih, apa yang menjadi kendala dan problem terutama terkait dengan kesehatan yang pada kesempatan ini ada mengalami gejala sakit, semoga Allah sembuhkan, semoga Allah angkat penyakitnya, dan dengan wasilah tasbih tadi yang terkendala terkait dengan kegiatan usahanya, terkait dengan kendala kegiatan kerjanya, semoga Allah berikan petunjuk berupa kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bundaku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sebelum mulai kami ini apa bahasanya, tim badal ya, yang awalnya ada guru-guru kami yang yang akan menyampaikan materi pada dasarnya, namun ala kulli hal ada banyak beliau-beliau terkendala, akhirnya kami diamanatkan, dan ketika panitia menunjuk apa kira-kira tema yang pas kata panitia, akhirnya temanya ketemu terkait dengan kemuliaan majelis ilmu. Para bundaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang patut kita syukuri dan patut kita memperbanyak terkait dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa anugerah yang begitu mulia dan anugerah yang begitu agung, yaitu dengan bersama-sama kita bermajlis pada kesempatan ini terkait dengan majelis ilmu. Kenapa ini suatu hal yang begitu mulia dan agung? Karena
majlis ilmi yang pada kesempatan ini kita berada di dalamnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis yang pada kesempatan ini kita duduk, kita berhalaqah, inilah merupakan kebun surganya Allah yang ada di dunia. Apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan majlis pada kesempatan ini? Idza marartum bi riyadil jannah warta'u. Jika kalian, ini kita semua yang hadir pada kesempatan termasuk saya, jika kalian berjalan-jalan di kebun surganya Allah di dunia, maka singgahlah atau mampirlah. Yang dikatakan terkait dengan kebun surga yang ada di dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah halaqatuz zikir. Di riwayat lain adalah majlis ilm. Halaqatuz zikir itu adalah sekelompok orang yang berkumpul dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di riwayat lain adalah majlis ilmu, sekelompok orang dari kita sekalian yang berkumpul terkait dengan majlis ilmu. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, kita pada kesempatan ini mendapatkan karunia yang begitu agung dan mulia. Kita sedang berada di dalam kebun surganya Allah di dunia, yaitu majlis ilmi. Kenapa penting terkait dengan majlis ilmi pada bundaku semua? Dengan kita hadir di majlis ilmi, kadang banyak di kalangan kita para bundaku sekalian, maaf, untuk hadir di majlis ilmi ini tidak sembarang orang yang hadir. Tidak sembarang orang yang diberikan karunia, kemudahan dan kelancaran terkait dengan menghadiri majlis ilmi. Bahkan pun mohon maaf para bundaku sekalian, ketika panitia mengadakan terkait dengan kegiatan pengajian, menggunakan panitia dan mencetak undangan, bahkan ya, dengan diundang nanti ada di hari ini, di waktu ini akan hadir kajian ilmi yang akan dimaterikan oleh Kiai A dan Kiai B. Mama para bundaku sekalian, banyak sekali di antara kita walaupun secara langsung diberikan undangan untuk menghadiri kajian tersebut, namun banyak di antara kita yang terkendala dan tidak dikaruniakan terkait dengan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan langkahnya untuk menghadiri terkait dengan majelis ilmu. Artinya apa para bundaku sekalian? Bu, kita yang hadir pada kesempatan ini bermuajah bersilaturahim sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir dan duduk pada kesempatan ini tergolong hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apa sabdanya? May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki tentang suatu kebaikan pada dirinya, maka Allah gampangkan, lancarkan, mudahkan untuk hadir di majelis ilmi seperti ini. Jadi tidak gampang kita untuk hadir di majelis ilmi para bundaku sekalian. Kadang kalau ada kegiatan seperti ini, walaupun seperti bahasa saya tadi, bahkan digunakan pakai undangan sekalipun atau woro-woro, ada banyak alasan, entah mungkin nonton Korea dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya.
Karena kenapa? Karena Allah tidak memberikan ketukan dan tidak ditarik hatinya untuk hadir di kebun surganya Allah ini, yaitu majelis ilmi. Kenapa bunda sekalian? Karena pahala untuk kita hadir dan duduk di majelis ini yang berupa rahmah, maghfirah, barakah ridha Allah Subhanahu wa taala tidak dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya secara langsung. Bundaku sekalian, kita demennya itu beramal itu mengerjakan sesuatu yang instan-instan, langsung kelihatan bonusnya, langsung kelihatan hasilnya. Coba nanti panitia nih, panitia majelis taklim Darul Al Ihsan, nanti kabak sekali-sekali woro-woro nih kepada para jamaah. Barang siapa yang hadir di kajian pagi Senin tanggal sekian dan sekian akan mendapatkan bonus atau reward gitu kan. Wah, mungkin katakanlah rewardnya mungkin kipas angin, katakanlah bonus yang bagi yang hadir itu dapat sepeda motor, katakanlah yang hadir di majelis ini mendapatkan kulkas. Waduh, mohon maaf bu, mohon maaf, mungkin majelis ini nggak bakalan nampung terkait dengan ajakan atau penyelenggaraannya seperti itu. Namun karena Allah tidak menampakkan terkait dengan pahala dan ganjaran terkait dengan menghadiri majelis ilmi, yang dalam arti kata lain pahala dan rewardnya, bonusnya menghadiri majelis ilmi ini Allah sembunyikan, Allah hizab, Allah kasih tabir terkait dengan melihat terkait dengan pahala dan ganjaran menghadiri majelis ilmu. Kata sahabat Sa'ab bin Ka'ab ini terkait dengan apa yang tadi, seandainya bisa dibuka reward atau pahala terkait dengan menghadiri majelis ilmi ini, bahasanya adalah lau anna majlisal ilm badalin nas, lau anna thawaba majlisal ilmi badalin nas hatta yatsruk dzu malin imaratun wa dzu malin syaukatin syaukah. Sekiranya, katanya ini Ka'ab bin Akhbar menurut riwayat yang menyampaikan, sekiranya Allah membuka terkait, Allah tidak disembunyikan terkait dengan ganjaran pahala kemuliaan menghadiri majelis ilmi. Mohon maaf bu, yang jadi pusuha, yang banyak tongkonya rentetan di mana-mana, ya, maka kan berebut terkait dengan hadir di majelis, lalu buka dan tutup tokonya untuk berebut hadir di majelis ilmi. Wadhu malin imaratun wadhu malin syaukah. Seandainya pun para aktivis profesional, dalam arti kata seorang yang Allah berikan karunia yang mengabdi dalam bidang profesional, misalnya entah itu mungkin jadi pejabat lurah, camat, wali kota, entah sebagainya. Seandainya Allah nampakkan pahala dan ganjaran terkait dengan menghadiri majelis ilmi ini, maka para pejabat, para pekerja profesional saat itu berebut, bahkan baku hantam katanya, untuk meninggalkan kegiatannya untuk mau hadir terkait dengan menghadiri majelis ilmi. Alhamdulillah wa syukurlah kita pada kesempatan ini berada di dalamnya. Karena kenapa hadir di majelis ilmi itu penting para bundaku sekalian? Bun, kenapa kita duduk pada kesempatan ini? Sesuatu anugerah yang begitu mulia, begitu agung.
Karena di dalamnya, seperti tadi urian hadis, di dalamnya Allah turunkan rahmah, di dalamnya Allah turunkan maghfirah, Allah di dalamnya Allah karuniakan terkait dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu dengan hadis disadi, kalau hadir di tempat ini disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita diminta untuk memperbanyak terkait dengan hajat-hajat kita. Untuk hadir di majelis ini disunnahkan kita untuk memperbanyak terkait dengan hadis kita. Kenapa Bu sekalian? Karena hadir di majelis ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu malaikat yang selalu terus turun ke bumi mencari terkait dengan majelis ilmi, majelis zikir, namanya malaikat Sayahin. Sayahin. Ya. Dan itu selalu mengitari terkait dengan majelis ilmi di tempat ini. Dan beribu-ribu malaikat mengitari terkait dengan tempat ini, tapi tidak kelihatan aja oleh kasat mata kita. Dan nanti kalau ada ibu menawaitukan hajat terkait dengan keberkahan dan kemuliaan majelis ini, dengan segeranya Allah kabulkan, karena itu langsung malaikat itu akan membawa terkait dengan apa menjadi niat hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, kira-kira ada yang dari kampung di sini atau dusun? Ada nggak kira-kira? Iya. Kenapa saya nanya? Mohon maaf bundaku sekalian. Kalau dulu pengakanan ini orang kampung ya. Karena dulu orang-orang kampung, orang-orang tua dulu itu, kalau mengalami terkait dengan kendala problem hidupnya, mohon maaf, mungkin diuji terkait dengan sehatnya, mungkin diuji terkait dengan keluarga keturunannya, mungkin diuji terkait dengan kendala usahanya. Nah, dulu orang tua kampung itu, makanya saya nanya kampung itu, kalau ada kendala terkait dengan fisiknya yang sedang mengalami sakit, entah apapun itu, dia niatkan berangkat untuk menghadiri majelis ilmi dan berharap terkait dengan kemuliaan dan keberkahan majelis ilmi itu, dan dengan wasilah majelis ilmu itu, apa yang menjadi kendala sakitnya Allah sembuhkan terkait dengan kendala sakit. Jadi dulu kalau orang-orang tua dulu kita, mohon maaf para bundaku sekalian, kalau ada kendala sakit dan sebagainya, dia malah berbondong-bondong untuk hadir di majelis ilmu. Dan dengan wasilah nyawa itu dan berharap itu Allah Subhanahu wa taala, yang dalam kondisinya saya sakit, yang dalam kondisinya mohon maaf, yang banyak hutang, niatin tambah hutangnya gitu. Enggak bunda, maksudnya yang banyak hutang lunas hutang gitu kan. Ya. Ya mungkin dalam profesi ikhtiar profesionalnya tidak naik-naik jabatan terkait dengan target profesionalnya. Hadir di majelis ini, curahkan segala keinginan dan hajat kita terkait dengan kekurangan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, niatkan dengan wasilah dan keberkahan majelis ilmi ini, Allah mudahkan dan Allah ijabah terkait dengan niat dan hajat kita. Dan insya Allah Allah akan kabulkan terkait dengan niat dan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Para bundaku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu, sejatinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir ke muka bumi ini karena dua perkara.
kata Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya kita hadir berada di muka bumi ini karena dua perkara, kata Nabi Muhammad SAW. Apa itu para bundaku sekalian? Perkara yang pertama itu adalah semata-mata kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan beribadah dengan niatan yang lain. Sesuai dengan tadi firman Allah yang dibacakan oleh qori kita yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Dan kami ciptakan jin dan manusia itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara dari sekian perkara itu hanya dua perkara utama yang kata Nabi, yaitu adalah semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks ibadah ini, pengertian hakikatnya itu dalam. Karena kenapa? Mohon maaf Bu. Karena banyak kita dalam maaf Bunda, dalam beramal itu mengharap yang lain. Apa itu yang lain? Ada 3 hal. Apa itu? Pertama adalah mengharap terkait dengan pujian sesama dalam beramal. Yang kedua adalah banyak dari kita itu berbuat amal kebajikan atau ibadah ingin mengharap anggapan kepada sesama. Dan yang ketiga, dalam kita melaksanakan ibadah dan amal adalah ketika mengerjakan sesuatu itu ingin selalu berharap berupa imbalan atau reward atau balasan. Padahal jelas-jelas tadi guru ustazah kita menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu semata-mata beribadah, bukan yang lain. Karena kenapa ini saya sampaikan bundaku sekalian? Banyak sekarang tradisi-tradisi yang berkembang terkait dengan isu-isu yang ketika menjalankan usaha ada pakai A, pakai magic B, pakai magic A dan sebagainya. Jadi hilang kita dari illa liya'budu. Keluar kita dari garis yang Allah katakan illanya itu litaukid, yang menguatkan hanya kepada Allah. Jadi mau kita beribadah pun melaksanakan sholat hal baik, ya mohon maaf Bu, mohon maaf. Ketika kita mengerjakan ibadah sholat kita mungkin, ketika kita mungkin ada titipan rezeki yang lebih, mengamalkan terkait dengan sedekah kita. Nah, hindari 3 tadi. Pertama adalah hindari pujian, kedua adalah hindari anggapan, ketiga adalah jangan pernah berharap terkait dengan balasan. Ini kita sering tergelincir, kadang kita ini mentang-mentang banyak Allah karuniakan rezeki, ya ingin berbondong-bondong nih sedekah nih biar, mohon maaf ini banyak ya, bahkan main foto-foto atau selfie biar di share di sosmed untuk ditahu terkait dengan amal kebaikannya, dan di ujungnya maka di dalamnya kita mendapatkan, kalau ada penyakit seperti itu, mendapatkan terindikasi riya, dan itu bagian dari penyakit hati. Para bundaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara hal yang kedua, lalu keutamaan perkara yang Allah ciptakan kita hadir di majelis ilmi ini adalah terkait dengan menuntut ilmu.
Apa bunda? Menuntut ilmu. Kenapa ilmu itu penting bunda? Maaf bunda, maaf bunda. Banyak sekali di kalangan kita itu beramal suatu ibadah, beramal suatu kebajikan, namun tidak dibarengi oleh ilmu di dalamnya, semua amal itu adalah sia-sia. Apa sabda Rasulullah SAW dalam konteks ini? Kullu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua bentuk dan jenis amal yang di dalamnya tidak ada bekal pengetahuan, semuanya itu tertolak, la tuqbalu. Jadi mohon maaf para bundaku sekalian, dalam konteks ilmu pengetahuan, tidak hanya yang banyak kita tidak hanya kita mempelajari terkait dengan manasik haji. Apa itu manasik haji? Manasik itu adalah tata cara. Kita kan kebanyakan mohon maaf yang kita tahu itu adalah manasik umroh, atau bahkan yang lagi manasik haji dan sebagainya. Padahal manasik itu tidak hanya berlaku untuk kita melakukan umroh atau haji saja, namun berlaku juga terkait dengan manasik dalam mengerjakan wudhu yang sempurna. Manasik juga bagaimana kita beramal dalam mengerjakan sholat kita. Manasik juga bagaimana kita dalam beramal zakat mal kita dan sedekah kita. Jadi jangan isunya, trennya hanya taunya itu hanya manasik umroh semata. Kalau boleh manasik wudhu yang baik dan benar, manasik sholat pun yang baik dan benar. Bahkan ini tinggal sebentar lagi kita berada pada bulan suci Ramadan. Nah inilah bulan yang penuh keberkahan di dalamnya. Untuk sejak dini kita mempersiapkan terkait dengan tata cara, syariat, kaedah yang baik dan benar untuk kita beramal. Bundaku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ilmu itu penting? Tadi juga disampaikan oleh qari kita. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wal ardi mithlahunna tatanazzalul amru bainahunna liya'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapisan bumi, baik lapisan langit dan bumi. Tatanazzalul amru bainahunna, semuanya itu diperintahkan untuk mentaati segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Liya'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya kita ini selaku hamba sekalian termasuk al-fakir ini, biar kita mengetahui atas segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi. Dan di ujungnya adalah ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Jadi untuk kita belajar dan hadir kita pada kesempatan ini di majelis ilmi ini adalah sesuatu karunia dan yang begitu sangat penting dalam kita beramal, terutama terkait dengan amaliyah agama kita, yaitu agama Islam. Karena mohon maaf bundaku sekalian, ini saya sedikit terkait dengan 2 hadis dengan pentingnya ilmu itu. Ini karena para bunda-bunda ini ya. Kalau kita beramal dalam mengerjakan amaliyah
agama kita, ibadah kita tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan tadi, la tuqbalu, tertolak. Saya sedikit beranekdot atau bercontoh karena ini pada bunda-bunda ini. Anekdotnya begini para bundaku. Kan bunda ini katakanlah dalam rangka, kalau akhir pekan itu dalam rangka program cuci-cuci bersih lah, kira-kira begitu. Kalau dalam akhir pekan kan biasa seperti itu ya bundaku ya. Ya. Ada mungkin dalam cucian para bundaku itu yang mohon maaf di dalamnya ada terkendala terkait dengan najis mughallazah. Lalu cara untuk membersihkan dan menangani terkait dengan najis ini, nah ini saya beranalogi. Ada 2 ember. Ini ember pertama yaitu diisikan oleh air. Ember kedua tidak terisi dengan air atau alias kosong. Kira-kira menurut para bundaku sekalian, untuk kita membersihkan najis yang tadi itu, ini kebanyakan nih para bunda nih yang sering saya lihat ini ya. Apakah pakaiannya itu langsung dijeburkan di ember yang pertama kah atau di ember yang kedua kah? Nah itu jawaban yang pas. Kenapa itu bunda? Nah itu setuju. Berarti bunda udah paham terkait dengan ilmu fikih membersihkan najis. Karena kenapa ini penting bunda? Banyak saya ngelihat para ibu-ibu kos dan di sananya, terutama terkait dengan mesin cuci ini kan kita pengen instan. Kadang airnya dan deterjennya udah ditaruh aja di deterjen di dalam mesin cuci, bak mesin cuci itu. Lalu pakaiannya dimasukkan begitu saja di dalam mesin cuci yang terisi di dalamnya ada air dan deterjen. Kalau dalam kaedah syariat fikihnya itu sama halnya kita untuk menyebarluaskan atau menambah populasi terkait dengan kadar najisnya. Jadi tadi seperti kata bunda tadi itu benar kaedahnya. Jadi nanti kalau ada dari bunda-bundaku sekalian yang terindikasi pakaian kotor mungkin dari keluarga, berarti masukkan dulu di ember yang kosong, lalu diguyurkan air, lalu dibuang, baru dikasih dan dikasih deterjen. Nah kalau yang begini-gini walaupun sederhana bundaku sekalian, kalau tidak ada ilmu di dalamnya, berarti apa yang menjadi perlakuan kita, najis yang tadi itu selalu menempel di pakaian kita, dan itu yang kita selalu pakai untuk mengerjakan sholat dan sebagainya. Berarti kan sia-sia semua pekerjaan, karena apa yang kita gunakan itu masih terkontaminasi terkait dengan najisnya. Ini kan sederhana ya, sepele, tapi kalau tidak ada ilmunya bingung-bingung juga kan. Paham yang kami bisa ditangkap kan para bundaku ya? Insyaallah ya. Misalnya nanti kalau ada pulang dari rumah itu, kalau ada mungkin terkendala najis, jangan buru-buru untuk nyeburkan ke mesin cuci yang di dalamnya ada. Kadang kita begitu, yang di dalamnya ada air, deterjen langsung nyemplung aja begitu. Jadi itu sama halnya dengan kita menambah kadar terkait dengan kandungan najisnya. Lalu hal yang kedua para bundaku sekalian, saya kasih lagi nih contohnya nih, karena ini terutama nih para bunda-bundaku, mohon maaf ini ya, ini pengalaman juga. Ada dulu ketika kami nyantri ini para bunda, beliaunya mohon maaf menekuni terkait dengan bidang Quran ya, tapi tidak membekali diri terkait dengan belajar fikih, katakan seperti itu. Lalu ketika Al-Fakir ini bermain dan bersilaturahim ke rumah sahabat tadi, ketika bersilaturahim di situ, ini sedikit cerita bunda ya. Lalu ketika masuk di kamarnya,
katakanlah anaknya beliau ini sedang mengeluarkan kotoran lah, seperti itulah kira-kira. Dan di situ ada najisnya. Nah, sahabat Fulan yang tadi yang saya silaturahim itu, karena mungkin saking malunya sama saya selaku tamu, buru-buru mengambil pel basah lalu membersihkan itu kotoran yang ada di ruang tamu atau di lantai tamu itu, dan sudah begitu saja. Nah, kalau kita menggunakan perlakuan katakanlah lap basah yang ada di lantai ketika para bunda nanti menemukan, mungkin ada yang punya anak bayi dan sebagainya gitu. Kalau perlakuan pertamanya kita menggunakan katakanlah pel yang basah untuk membersihkan kotoran yang ada di lantai tersebut, maka sama halnya kita dengan menyebar dan memperluaskan areal najis yang ada di lantai tersebut. Caranya bagaimana Ustadz? Caranya adalah nanti kalau ada dari anak kita atau cucu kita yang sama ceritanya dengan yang tadi saya jumpai, di situ ada najisnya, berarti bunda yang paling pertama perlakuannya adalah menyiapkan pel kering terlebih dahulu. Yang pertama, siapkan dulu itu pel dulu, kotoran yang ada di dalam itu dengan pel kering. Lalu perlakuan yang kedua baru diguyur air dan di pel basah. Jadi jangan hendak buru-buru. Nanti ketika lantai tempatnya kita biasa sholat di situ, misalnya dikencengi oleh atau kotoran di situ, langsung buru-buru pakai pel basah biar cepat hilang gitu ininya kan, dari sisi fisiknya gitu. Sama halnya itu ibu menambah terkait dengan penyebaran areal yang terkena atau terjangkit dengan najis tersebut. Nah, kalau enggak, ini sepele bentuknya, tapi kalau perlakuannya seperti itu sia-sia semua. Kalau ketika nanti ibumu menginjakkan kaki di situ atau bahkan menggunakan lantai itu tempat sholat, nah itu semuanya udah najis semua, sia-sia semua. Jadi penting ilmu pengetahuan terkait dengan, terutama terkait dengan agama kita. Bu, belajar ilmu agama terkait dengan kisah atau contoh yang tadi saya sampaikan di atas. Belajar ilmu agama itu adalah asas sekaligus pondasi dalam kita menjalankan dan beramal terkait dengan agama kita, yaitu agama Islam. Lalu bukan tidak penting kita belajar terkait dengan ilmu-ilmu yang lain, penting juga. Tapi mohon maaf mohon maaf para bundaku sekalian, kadang banyak di antara kita ini yang berbangga-bangga dan bermewah-mewah ketika anak dan keturunan kita tuh lulus dengan gelar sarjana, entah mungkin ilmu sains, entah mungkin ilmu ekonomi, hukum, doktor dan sebagainya, tanpa memperkenalkan terkait dengan ilmu agama. Yang akhirnya nanti ketika sudah mengelar gelar S1, bahkan mungkin profesor dan doktor, tanpa dilandasi, tanpa dibekali oleh ilmu agama, ketika mengemban amanat, banyak yang kita temukan, mohon maaf para bunda, ketika diberikan amanat oleh rakyat banyak menggunakan jabatannya dengan nauzubillah dengan salah kaprah dan salah langkah, terutama terkait dengan perlakuan korupsi. Karena itu tadi tidak ada terkait dengan bekal atau dasar pemahaman agama. Coba kalau di antara kita ini kalau ketika belajar agama, wah, bahkan mohon maaf para bunda, anak-anak yang nyantri atau belajar agama itu dipandang sebelah mata bahkan. Ya. Bahkan guru ustazah yang ngajar Iqra itu bahkan enggak, mohon maaf para bunda, enggak terlalu
anggap bahkan tidak diperhitungkan terkait dengan perkhidmatannya. Bahkan disitulah modal, disitulah jaminan bekal kita kelak di yaumil akhir. Bukan tentang gelar doktoral, bukan tentang gelar ilmu sains, bukan tentang gelar ekonomi dan sebagainya. Semua ilmu itu bukan tidak penting, mohon maaf Bunda, penting. Tapi sebelum belajar tentang ilmu-ilmu yang lain, utamakan terkait dengan bekal ilmu agama. Jadi nanti kalau misalnya tadi ada bekal agama yang jadi dokter, kalau ada pasiennya yang kurang-kurang administrasi karena ada bekal agama, bisa diringankan terkait dengan biayanya. Yang Allah karuniakan terkait dengan pengusaha sukses, sebagian keuntungannya bisa karena ada bekal agama, sebagian keuntungannya itu bisa dizakat malkan kan, disedekahkan kepada yang memerlukan. Penting ilmu agama. Bahkan terkait dengan saking pentingnya ilmu agama ini, sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu, kata Nabi ini, sesuatu perkara yang fariidah, hal yang wajib. Faridah itu katanya udah tidak tertolak, hal yang harus ala kulli muslimin, kepada muslim laki-laki dan wa muslimatin, kepada muslim perempuan. Jadi bukan hanya para laki-laki yang diamanatkan sebagai pemimpin keluarga yang belajar, tidak. Dalam konteks hadis ini, para bundaku sekalian pun diwajibkan untuk menuntut ilmu dan belajar. Para bundaku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya sampaikan pada kesempatan ini, para bundaku yang hadir di majelis ini, kalau ada anak keturunan kita, sahabat kita, sebelum melangkah ke jenjang kejuruan secara profesi, bekali paling tidak terkait dengan ilmu agama atau pengetahuan agama. Paling tidak kalau ada kesempatan, ada TPQ dan sebagainya, bekali terkait dengan belajar Iqra, belajar Quran, karena Al-Quran itu adalah sumber segala ilmu. Dan di dalamnya bagi siapa yang belajar terkait dengan Al-Quran, banyak hadisnya sahih riwayat Abu Daud, satu hurufnya saja bagi siapa saja yang membaca Al-Quran itu mendapatkan ganjaran 10 kemuliaan. Bukan saja yang mendapat pahala itu hanya sekedar anak atau cucu kita, kita yang mengarahkannya ini pun mendapat hal yang serupa terkait dengan ganjaran kemuliaan. Mandala ala khairin falahu mithlu ajruhu fa'ili. Barang siapa di antara kita yang mengarahkan orang tentang kebaikan, sama pahalanya dengan orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau ada dari cucu anak kita yang belajar Iqra dan sebagainya, berarti sama kita dapat kelimpahan terkait dengan pahalanya. Ya. Kenapa ini saya sampaikan terkait dengan belajar Iqra? Mohon maaf para bunda, karena kami ini pengasuh khususnya tentang Quran. Di lingkungan kami itu banyak para purna tugas, para pensiunan, para purniawan, bahkan sudah menjadi dirut salah satu perusahaan BUMN. Dalam bidang sainsnya, katakanlah beliau itu ahli di atas ahli. Namun dalam konteks agama, belajar Al-Quran, mohon maaf para bundaku, Al-Fakir sendiri yang mulai mendikte, mengenalkan terkait dengan huruf hijaiyah, mengenalkan alif ba ta. Lalu umurnya sekarang kurang lebih sekitar umur 68 dan 70. Lalu kemarin kemana saja terkait dengan bekal agamanya? Allah udah kasih karunia yang begitu banyak, ke karirnya, sehatnya,
Sementara kitab suci yang merupakan sumber ilmu, kitab suci Al-Quran yang merupakan hidayah, pedoman, petunjuk bagi kita sekalian selaku manusia, kita kesampingkan dan kita sepelekan. Ini mohon maaf, ini real ini Bunda. Beberapa banyak, bukan satu dua Bunda di tempat kami itu. Bukan saya maksudnya gibah, ini sebagai catatan ya. Karena sering banyak ke pondok itu para purna tugas bahkan pejabat. Baru sekarang nih, ya alhamdulillah Allah karuniakan hidayah untuk niat terkait dengan pelajari Al-Quran. Berarti dengan niatnya saja itu udah dapat dia 10 kemuliaan ya. Karena ada itu hadisnya, alladzina yaqra'u Quran wa yatata'ta wa huwa syakin lahu ajrun. Bagi orang yang masih terbata-bata nih buta huruf, nah, alokasi dia ganjaran niat dan ganjaran terkait dengan bacaan Al-Qur'annya. Dua ya. Jadi kalau ada di antara kita yang mohon maaf masih belum memulai terkait dengan mengenalkan atau belajar terkait Al-Qur'an, jangan merasa ragu, jangan merasa malu, jangan pun merasa canggung, karena di situ ada dapat dua pahala, dua ganjaran kemuliaan. Pertama pahala niat, kedua adalah pahala huruf yang kita baca. Jadi kadang-kadang banyak kita kalau ingin belajar tuh ada terkendala malu lah karena saya udah tua dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya ya. Nah, dalam konteks Al-Quran yang merupakan kitab pedoman kita selaku hamba Allah yang Allah karuniakan hidayah terkait dengan agama Islam, yaitu agama yang sempurna, maka belajar Al-Quran itu suatu yang wajib dan penting bagi kita untuk menimba ilmu dan bekal terkait dengan amaliyah kita ikhtiar di muka bumi ini. Mungkin itu para bundaku sekalian yang sekelumit dan sedikit yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan tema mulia, kemuliaan majelis ilmi. Dan semoga apa yang Al-Fakir tadi sampaikan ada hikmah dan manfaat terutama bagi Al-Fakir dan para bundaku sekalian. Dan sekali lagi sebelum diakhiri dan tutup, semoga dengan berkah dan wasilah majelis kita duduk pada kesempatan ini, apa yang menjadi niat, apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi terkendala kita dalam ikhtiar kita saat ini, selama ini, semoga dengannya, dengan wasilah majelis kita hadir di tempat ini, para bundaku yang sedang kendala dengan sehatnya atau alias sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Para bundaku yang sedang terkendala dengan ekonomi, semoga Allah tuntun dan mudahkan rezekinya, dan Allah karuniakan rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib. Yang para bundaku sekalian yang terkendala terkait dengan anak keturunannya, yang sedang mencari karir dalam studi dan kerjaannya, semoga kami doakan dengan wasilah berkah majelis ini, semoga para keluarga besar kita yang sedang berikhtiar berkarir di dalamnya, semoga Allah tuntun, Allah ringankan, mudahkan langkahnya untuk sampai kepada niat dan tujuannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik para bundaku sekalian, mohon maaf atas segala tutur bahasa yang kurang pas, yang menyinggung terkait dengan perkataan kami, yang salah datangnya dari Al-Fakir dan yang benar semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk lebih berkahnya majelis ini, mari kita akhiri dan tutup dengan sama-sama menutup dengan doa kafaratul majelis. Oh ya. Maaf, Afan, ada tanya jawab. Oh ya. Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Silakan dari sana. Izin Bunda. Silakan Ustaz.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Afwan, izin bertanya Pak Ustadz, apakah pahalanya sama antara kita ikut hadir di majelis ilmu di masjid dengan kita menonton acara tausiah? Menonton Iya, maksudnya apa Pak ini? Apakah pahalanya sama antara kita ikut hadir di majelis ilmu di masjid dengan menonton acara tausiah atau di televisi, di medsos Pak Ustadz? Ya, langsung dijawab apa? Iya. Oh. Baik. Pertama adalah poin yang seperti apakah sama pahalanya orang yang langsung hadir di majelis ilmi dengan orang yang hanya, mohon maaf, sekarang kan lagi tren AI, apa itu Gen Z sekarang itu kan cukup belajar lewat googling atau YouTube dan sejenisnya lah, ya itu tadi. Karena proses ilmu itu, mohon maaf para bunda, hakikat inti dasar ilmu itu bukan semata-mata kita belajar untuk mencerdaskan diri. Namun hakikat ilmu yang sebenarnya itu adalah membangun mahabbah dan kehormatan. Itu pertama. Nah, jadi kalau hadir di majelis ilmi ini, poinnya adalah membangun terkait dengan kecintaan kita kepada ilmu itu dan membangun terkait dengan menghormati ilmu itu dengan cara hadir di majelis ilmu. Kedua adalah kenapa penting bedanya orang yang hadir di majelis ilmu itu? Karena dari semua ilmu, terutama Quran aja, ketika Allah wahyukan kepada malaikat Jibril, proses penyampaiannya aja melalui jalur talqin. Talqin itu artinya malaikat Jibril yang membaca dulu, baru diikuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja dengan kuasanya Allah sekaligus 30 juz disimpan di dalam dadanya Nabi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Wahai Muhammad, sesungguhnya bisa saja 30 juz ini langsung, tidak perlu lewat jalur-jalur perantara atau malaikat. Tapi kata Allah apa? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu hendak buru-buru gerakkan lidahmu untuk buru-buru ingin menguasai terkait dengan materi atau inti yang tertuang di dalam Al-Quran. Jadi ada butuh proses, ada butuh ikhtiar untuk memahami, mendalami terkait dengan tadabbur Al-Quran. Ini Nabi kita saja yang maha mulia dan yang maha agung. Prosesnya itu lewat jalur talqin atau bermuajah dengan guru yang mengajarkannya, itu malaikat Jibril. Ini terkait dengan keutamaan majelis ilmi. Ketiga adalah keutamaan hadir di majelis ilmi ini adalah hakikat ilmu itu. Yang pertama adalah khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa khasyah? Dengan kita datang bertemu satu sama dengan yang lain, banyak memberikan katakanlah pandangan positif, diskusi positif, virus positif. Nah, lalu dengannya mengantarkan kita kepada kalimat khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bekal ilmu itu menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk, mohon maaf, bukan untuk adu debat atau merasa sok pintar dan sebagainya. Itu ilmu. Lalu kemuliaan yang ketiga kita hadir terkait dengan keutamaan menghadiri majelis ilmu. Pertama khasyah, kedua adalah wa akmaluhu bitawaddu, menyempurnakan terkait dengan kerendahan hati kita. Bahasa orang tua dulu di kampung, mohon maaf bundaku, pakailah ilmu padi katanya. Ya, kata orang filsafat orang tua kampung kami ini, ilmu padi itu katanya semakin berisi semakin merunduk. Saya rasa itu para bundaku sekalian Pak,
Artinya kalau Allah udah karuniakan terkait dengan karunia ilmu, pemahaman, bekal pengetahuan, lalu dengannya kita membekali diri terkait dengan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk larangan dan perintahnya. Ketiga adalah menyempurnakan terkait dengan kerendahan hati kita. Jadi kalau orang yang berilmu tuh kalau udah paham tuh jangan mentang-mentang gitu. Ya. Jadi kalau yang itu tadi filsafat sederhananya adalah kalau orang yang paham dan ada ilmu bekal di situ, merunduk aja dia. Jadi nggak perlu hal-hal sepele dipertentangkan dan didebat atau bahkan menjotos gitu kan. Ya, berarti hakikat ilmu itu adalah membawa kita membangun kejiwaan yang kokoh semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rendah jiwa, rendah diri. Tawadhu kalau bahasa santri. Lalu kedua, bukan tidak boleh kita mendengarkan mauizah hasanah atau pengajian lewat digital, ya. Boleh-boleh saja, dan itu sesuatu hal yang bentuknya positif. Namun mohon maaf, dari sisi keterbatasan, dari sisi keterbatasan pendengaran kita, dari sisi kekurangan kita dalam memahami suatu teks, katakanlah hadis dan ayat, itu bisa menyimpulkan hal yang berbeda terkait dengan apa yang disajikan oleh para guru atau ustadz yang ada di digital. Karena dulu mohon maaf para bundaku, ketika apalagi kita membaca kitab ya, apalagi kitab-kitab klasik dan kitab kuning itu, kadang yang awalnya katakanlah huruf gundul, yang awalnya itu ada hak misalnya, tapi karena bekas rayap dilubangi itu yang huruf hak yang begini itu, di dalamnya J udah berubah itu maknanya kan. Nah, pentingnya guru yang meluruskan. Kalau nggak ada guru yang mengoreksi, lalu kesimpulannya mudarat dan bermacam-macam. Atau bahkan mungkin ada yang huruf hijaiyah yang ba itu, tahu ba kan, kayak sampan begitu, dijatuhi oleh tai cicak, kotoran cicak, di atasnya huruf ba itu lalu berubah menjadi tak. Nah, udah beda lagi pemahaman. Kalau nggak ada guru dalam konteks ini, yang awalnya berarti perintah, larangan, maka pengertiannya adalah amaliato, mengerjakan. Yang awalnya dilarang kita perintahnya dalam konteks perubahan itu karena kita kurang memahami terkait dengan gramatik Arabnya, lalu apa yang dilarang itu menjadi suatu pekerjaan. Nah, itulah pentingnya guru. Banyak keutamaan-keutamaan yang lain, salah satunya tadi pentingnya kita bermuhajahah, bermuhasabah, bertalkin bahkan dalam konteks agama. Gak bisa kita mengukur dalam konteks memahami agama, mengukur terkait dengan logikal kita dan menghakimi perkara atau hukum agama atau syariat tertentu. Gak bisa. Perlu ijtihad, perlu landasan warisan para ulama yang muktabarah, artinya yang relevan untuk kita amalkan. Mungkin itu sedikit Bunda dari pandangan kami tentang keutamaan majelis ilmu dengan majelis digital. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Bunda. Masih bisa Ustadz? Iya, tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, berkaitan dengan talqin ya. Berkaitan dengan talqin itu ada satu komunitas gitu ya. Mereka mengistilahkan talqin itu dari sang ustadz ya. Jadi ditalqin baru mereka mengamalkan gitu ya ilmunya itu. Nah, itu bagaimana tuh Pak Ustadz hukumnya ya? Karena katanya kalau belum ditalqin belum bisa dia mengamalkan ilmunya. Nah, itu apakah
selaras dengan perintah-perintah yang ada dalam Quran atau gimana? Itu satu ya Pak Ustadz. Dua, saya mau tanya soal najis. Saya kan punya kucing ya. Nah kucing itu kan suka nemenin saya kalau sholat gitu ya. Kadang-kadang dia melewati sejadah saya gitu. Nah itu gimana tuh najisnya? Terus kedua, satu lagi, kalau kita berjalan di lantai yang rumahnya orang non muslim, dia punya anjing ya. Terus kita tuh ragu gitu, apa saya pernah kena kotoran itu, seandainya saya mencuci kaki saya apakah harus dengan tanah gitu sesuai dengan yang harus dilakukan orang muslim. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Langsung ini Bunda ya. Kita masuk kepada tadi nyambung tentang kalimat atau lafaz talqin ya. Berkaitan tentang agama terutama terkait dengan katakanlah talqin dalam hal melafazkan Quran ya. Kata ulama adalah ad-dinu sanad. Agama itu adalah agama sandaran. Artinya terkait dengan talqin ini, karena membaca Al-Quran saja para bundaku sekalian bukan semata-mata apa yang kita dengar selama ini di sini di Jakarta. Artinya yang biasa kita anut. Dalam konteks mazhab qiraah, kata ulama itu ada namanya qiraatus sab'ah yang mutawatir. Artinya 7 jenis bacaan yang disepakati oleh para ulama qiraah. Nah, dalam konteks perbedaan bacaan ini tentunya kita butuh guru yang memang dalam bidangnya dan mempunyai sandaran. Kalau bahasa kita tuh sanadnya mana? Nah, tadi saya bilang agama Islam itu adalah agama sanad. Jadi nggak bisa kita mengaku-ngaku mengamalkan agama tanpa ada sandaran atau sanad tadi. Nah, sanad yang tertinggi yaitu dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun terkait dengan kalimat talqin dalam mengambil ilmu itu ada namanya majelis talqin. Itu sanadnya sanad ali yang paling tinggi. Ada namanya majelis sama yang hanya lewat mendengar saja atau mungkin di sini saya ceramah, di luar sana udah dengar. Ada namanya majelis yang hanya cukup melihat seseorang tertentu itu terkait dengan Al-Quran, mendengar bacaannya saja sudah sah, mendapatkan oleh guru itu mendapatkan terkait dengan sanad riwayat yang diinginkan oleh seorang santri atau murid. Nah, dalam konteks ini saya beranalogi dalam konteks talqin karena kita bicara agama Islam itu adalah agama sandaran atau sanad, jelas kita merujukannya. Dalam kita berpikir kita menggunakan mazhab A, B, C dan 4. Dalam kita bertauhid menggunakan mazhab A, B, C dan sebagainya. Hakikat ilmu itu katakanlah sebuah Madinah atau kota besar. Lalu kota ini memiliki 2 jenis pintu, pintu gerbang ya, pintu gerbang 1, pintu gerbang utama. Lalu pintu pertama ini katakanlah dia itu namanya pintu riwayah, yang hanya kita mengetahui sesuatu ilmu itu hanya sebatas cerita saja. Riwayat misalnya kita nggak ngelihat secara jelas tadi orang tabrakan di mall Ibis misalnya, tapi kita nggak tahu kronologi kejadiannya di situ, nggak tahu, cuman hanya dapat cerita dari teman atau tetangga menceritakan bahwa tadi ada kecelakaan dan sebagainya, tapi kita nggak berada di situ. Apakah orang tabrakan itu memar apanya atau motornya rusak atau apa, itu namanya riwayat, cerita. Lalu gerbang yang kedua itu kita masuk pada ilmu diroyah. Diroyah itu kita tahu ceritanya, kita pahami kejadiannya,
Kita tahu konteks real yang berada dalam cerita itu diroyah. Nah, ketika kita masuk lewat ilmu gerbang kedua ini, berarti ketika memahami ilmu itu tidak hanya sebatas dengar dari kuping. Jadi kita tahu, oh, kitab ini mengkaji ini, nama kitabnya ini, karangan ini, paham betul. Nah, terbitannya tahun sekian, paham betul. Jadi tidak hanya sekedar cerita-cerita. Misalnya kita belajar tentang fikih, misalnya ini mohon maaf, tadi ada kiai, kita bersama-sama membedah kitab, katakanlah Fathul Qorib, yang dikarang oleh Asy-Syaikh Az-Zainuddin Al-Malabari, dikaryakan tahun sekian dan sekian. Di dalamnya membahas tentang bab sholat, bab wudu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu namanya pintu diroyah. Jadi kalau kita analogikan nih, ini ilmu, katakanlah dalam ini adalah ilmu pengetahuan. Berarti ruangan ini memiliki dua pintu. Ada namanya pintu pertama itu riwayat, yang kedua adalah diroyah. Kalau riwayat itu cukup hanya sekedar cerita, habar-habar, tapi kita tidak tahu konteks kejadian realnya itu seperti apa, nggak tahu. Tapi kalau diroyah, wah, secara detail, terperinci, baik berdasarkan teori bahkan secara praktiknya. Misalnya nih langsung kita lihat tuh kejadian yang tabrakan tadi. Wah, motornya tadi kepalanya copot. Yang tabrak, kita jauh ini. Arti karena kita ada di dalamnya di saat kejadian itu. Itu namanya diroyah. Nah, kembali dengan talqin, mana yang lebih utama? Yang lebih utama talqin tadi. Karena kita langsung didikte oleh guru tersebut untuk memahami bekal ilmu tertentu. Tidak hanya berdasarkan cerita-cerita. Itu untuk memahami konteks ilmu tertentu. Nah, jadi kalau para bundaku sekalian ingin belajar tentang agama, ya jangan sekedar-sekedar gitu, harus cari guru yang memang di bidangnya dan expert di bidangnya, jelas kemana kita dibimbing, diarahkan, diajarkan terkait dengan pemahaman bekal ilmu tertentu. Itu terkait dengan talqin, ya. Lalu yang pertanyaan yang kedua dari bundaku tadi tentang najis kucing, ya. Bagi para penghobi, ya, ini karena saya tidak begitu ini dengan kucing, ya. Tapi kalau yang namanya kotorannya tetap najis, ya, tetap ada najis. Tapi kalau para ibu yang sudah hobi, yang sudah gemar dengan kegiatannya memelihara kucing, ya tentunya para bundaku sekalian itu menempatkan atau memberikan kandang yang agak sedikit bersih dan steril. Nah, ketika ada kotoran atau yang lainnya, bundalah yang punya sedikit memberikan sanitasi atau steril yang baik, ya, terkait dengan kucing. Tapi kalau dia kencing atau tinja di situ, ya itu harus dibersihkan dan itu termasuk najis, yang harus mesti dibersihkan. Lalu yang kedua pertanyaannya, bagaimana caranya kalau kita masuk kepada sahabat atau orang yang katakanlah non muslim, beda keyakinan dari kita, dan di dalamnya di rumah itu ada katakanlah seekor anjing, ya. Nah, menurut ketentuan Al-Quran, ya, ketika kita bersentuhan pun, ya, atau mungkin bekas kencingnya dan sebagainya, itu udah bersentuhan saja ini bunda, bersentuhan, apalagi kita tahu di situ mungkin ada rambutnya atau bekas, kalau kancing, mohon maaf ya, anjing itu kan kadang keluar apa sih namanya, leher liurnya, itu udah tergolong bagian daripada najis. Kembali dengan pertanyaan ibu, kalau kita menghindari keraguan-raguan kita terkait dengan najis tersebut, alangkah baiknya untuk meyakini terkait dengan keraguan itu ibu lebih istinja. Artinya apa? Untuk beristinja dengan menggunakan tanah atau tebu. Ya, karena namanya keraguan-raguan ini kan menghilangkan terkait dengan keyakinan kita dalam beramal. Nah, jadi cara solusinya walaupun tidak mesti harus menggunakan debu, tapi untuk menghindari kekeraguan kita, ya, alangkah lebih sempurna dan afdolnya menggunakan
istinja menggunakan debu atau tanah untuk menghindari terkait dengan keraguan-raguan. Karena la yuzalu bisyak, ya. Sesuatu al yaqinu la yuzalu bisyak, sesuatu yang yakin, yang mesti kita yakini itu harus mesti terhindar dari kekeraguan, ya. Itu dalam konteks usul fik, ya, al yaqinu, ya. Baik, itu mungkin sedikit Bunda terkait dengan pertanyaan, ya. Terima Ibu kasih. boleh saya yang bertanya, Bu? Waduh. Masih bisa Ustadz? Yang jadi komandan acara MC, kalau mengizinkan MC. Boleh satu lagi? Gimana cukup ya? Waktunya udah cukup sih Ustadz. Mohon maaf ya Ibu ya, mohon maaf. Masya Allah, betapa mulia majelis ilmu. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua untuk selalu hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran Ustadz atas kajian yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Ibu-ibu, sebelum ditutup ada pengumuman mana? Yayasan AIS mengadakan program untuk mengajak ibu-ibu mengumpulkan pakaian layak pakai, perabotan rumah, tangga yang bisa didonasikan. Jika ada bisa menghubungi Ibu Muna ya, Ibu Muna, atau boleh juga melalui pengurus kalau ada yang mau ditanya-tanya boleh ya ibu-ibu ya. Bagi ibu-ibu yang pesan kalender yang belum ngambil bisa menghubungi Ibu Santi ya, supaya ini tahunnya soalnya udah berjalan. Kalender ya ibu-ibu, kelihatannya masih ada beberapa yang belum mengambil. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.